Kenalin saya Deli, Congyang lah teman-teman Aquascape biasa kenal. Sekarang di sini kita lagi di markasnya Anubias Lovers Indonesia. Ada Bang Herman di sini, ada Pak Nekenzo di sini. Apa kabarnya Pak Nekenzo? Alhamdulillah baik Pak. Wah, ini udah hari keberapa nih kita di Jakarta. Jakarta ya? Sabtu, Minggu, Senin, sekarang Selasa ya? Selasa. Berarti 4 hari ya. 4 hari ya. Wih, mantap. Udah keliling kemana aja nih selain ke acaranya? Kan Pak Nekenzo itu datang ke Jakarta lagi acaranya Sultan Aquatic ya, Iya, kalau nggak salah. Di Cibubur di Transmart. Selain ke acara itu sebagai bintang tamu, Pak Nekenzo udah kemana aja nih sampai Jakarta? Pasti mampir ke teman-teman skater lainnya ya. Yang pertama ini kan tempatnya Bang Deli. Kemarin pada waktu awal sampai sini, sampai ke Jakarta jam 3 pagi. Gudang Ceria ya. Gudang Ceria Plantasi ya. Itu langsung ke tempatnya Bang Deli. Terus setelah itu ke event. Setelah dari event mampir ke One Reset, ke Bang Doni ya. Bang Doni Purba ya. Bang Doni Purba, terus mampir ke Aqua Indonesia, Bang Suwandi. Setelah itu mampir ke Aqua Reset, Aqua JX Aqua Reset. Oh, ke Smartscaper. Ketemu siapa aja di Smartscaper? Itu ketemu Bang Wendy sama Cak Dot. Bang Wendy sama Cak Dot ya. Ini dan karena teman-teman dan teman-teman lainnya di sana, timnya Cak Dot juga. Ini ramai banget tadi malam di sana. Nah, ini di hari ini tuh hari terakhir kalau nggak salah sebelum pulang ya? Iya, insya Allah hari ini pulang. Jadi rencana nanti malam pulang ke Semarang. Jadi ini base ini ya, titik terakhir sebelum pulang ya, di markasnya Anubias Lovers Indonesia. Thank you banget buat Koh Herman. Koh Herman, ya. Koh Herman yang sudah wah repot-repot nih. Ya repot-repot jemput jauh-jauh ke sini. Oh lebay. Jadi tadi nih barusan Bang Herman ngobrol sama aku kan. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita kan belum banyak nih teman-teman yang kenal siapa sih Pak Nekenzo itu, latar belakangnya seperti apa. Karena yang kita lihat kan Pak Nekenzo bukan terlahir dari skaper yang tidak terlahir dari komunitas. Betul. Solo ya. Solo player. Wah. Solo player. Jadi kita mau tanya Pak Nekenzo tuh udah berapa lama sih main aquascape? Awalnya gimana itu sih? Oh gitu. Jadi pertama kali aku iseng-iseng main aquascape ya. Ini iseng-iseng kan baru pertama kali awal-awal tahu aquascape itu di tahun 2016-an, hampir pertengahan lah. Itu udah mulai penasaran sama aquascape. Penasaran ya? Ya, cuman di zaman-zaman itu soal ekonomi masih belum stabil sih. Betul. Nah, stabil untuk akunya ya, bukan untuk orang, untuk akunya. Jadi kalau mau membuat aquascape itu kadang masih kayak beli alatnya itu masih membuat perhitungan, masih mikir ya. Nah, terus di tahun 2017 sekitar bulan Maretan itu mulai nyicil beli aquascape. Membuat aquascape. Nyicil dari mulai beli dari mulai buat aquascape yang lagi viral pas zaman-zaman itu aquascape 50.000. Itu dia tuh. Aquascape 50.000 teman-teman Plantasi ya. Iya. Jadi sempat jadi omongan, bahkan kalau nggak salah ya ada bulian lah, sedikit bulian. Ya, sebenarnya yang bukan bikin konten itu bukan Pak Nekenzo. Oh, tuh. Itu Pojok Aquatic. Karena aku belajar di situ. Justru belajar dari Pojok Aquatic. Iya. Kurang tahu aku. Pojok Aquatic channel YouTube-nya itu ya. Iya, Pojok Aquatic. Aku lihat di situ ada, bisa coba tak tiru kan. Dan mungkin nih untuk bikin aquascape dengan 50.000 nih gitu kan. Iya, jadi ya mungkin kita bisa membuat aquascape itu mungkin. Tapi untuk menghasilkan sebuah aquascape yang benar-benar bagus itu butuh budget yang nggak cuma 50.000. Jadi butuh budget untuk membuat sebuah aquascape yang paling tidak bukan ideal tapi enak dilihat ya, dinikmati gitu. Jadi pertama ya nyoba 50.000, setelah itu 100.000, setelah itu 200.000, 300.000, 400.000, sampai akhirnya dengan modal 800.000 itu baru menemukan aquascape yang sesuai yang aku inginkan. Puas lah gitu. Itu modal 800. Zaman-zaman itu kelihatan besar banget untuk seorang penghobi baru gitu. Itu kayak wah, 800.000 cak.
Nah, itu kan waktu itu waktu nonton pojok akuatik ya channel yang 50.000 tuh. Terus Pak Ne gimana ceritanya bisa kepikiran, kalau nggak salah yang aku tahu Pak Ne itu bikin konten 300.000. Itu untuk konten itu sebelum aku bikin konten. Sebelum. Nah, terus di tahun 2017 kan itu kan yang aku bikin 800.000 itu kan, itu kan pernah tak upload di satu grup Aquascape, oke. Ya, itu pernah jadi perdebatan juga. Walaupun sudah 800.000, ya. Yang menurut Pak Ne pribadi itu sebenarnya sudah ya cukup lah. Ya, cukup. Gitu. Cuman pas pada waktu itu kesalahanku cuman tanpa CO2. Jadi banyak orang yang salah paham kan tanaman butuh CO2 kan. Jadi itu tanaman nggak butuh CO2 kan, biasalah di perdebatan seperti itu. Nah, salahku cuma ngetik tanpa CO2 itu. Banyak orang yang jadi perdebatan. Dari situ aku mulai kayak cobalah tak dalamin lagi, belajar aquascape-nya gitu. Baru tak cari tahu. Setelah itu di tahun akhir 2019 itu barulah membuat konten tutorial aquascape di 2019. Awalnya tuh bukan langsung 2016 pertengahan main terus bikin konten, tapi malah 2019. Iya. Setelah nyoba baru kepikiran untuk bikin video. Iya, karena aku tipe orang, aku nggak berani nih, baru sebentar tak share, aku nggak berani. Pasti tak lakukan. Riset lah, pelajari dulu baru tak share ke teman-teman gitu. Nah, di zaman itu kan aku minum gak ada enak. Oh iya, santai ya. Iya. Sebenarnya ceritanya itu pasti panjang sih, Bang. Karena aku bukan dari komunitas. Memang tidak kan di Semarang ya, domisili ya. Di Semarang tuh nggak nyari komunitas untuk nyari tahu atau belajar. Nyari tahu, cuman pas pada waktu itu udah mulai nggak apa ya, sepi. Malah yang aktif di Aquascape Ungaran. Aku ada kenal Angkuku. Ya benar. Ya Angkuku. Itu kalau mereka lagi ngakukan ibaratnya lakber ya. Iya. Itu datang. Tapi pada saat itu aku belum seorang YouTuber, jadi belum pada tahu. Masih enak. Ya nyubi lah gitu. Dia datang liatin kayak gitu kan. Itu enak, jadi enggak. Nah, setelah itu mulailah kayak nyoba-nyoba. Karena dulu itu aku basicnya ya itu sebenarnya di servis handphone. Iya. Jadi sempat ke Ungaran, banyak belajar ngelihat Angkuku dan teman-teman. Akhirnya mulai makin pede bikin konten. Iya. Wah. Jadi berawal dari situ, karena aku di apa ya, misalkan perangkat lunak Android, iPhone, BlackBerry itu hampir sekitar 7 tahunan atau 6 tahun dari situ. Jadi sebelum main Aquascape memang servis handphone. Iya, servis handphone. Jadi dari situ. Nah, cuman ya gimana ya, kalau kita udah hobi ya wis nyari hobi. Nah, setelah belajar itu kebetulan aku pas pada waktu saya handphone ini juga udah bikin channel YouTube tapi terbengkalai kayaknya Bang Deli. Kayak channelnya Aquaplane Story yang terbengkalai. Ya sebenarnya kalau Aquaplane Story sendiri kenapa jarang upload dulu, ini jadi aku gantian cerita nih ya. Iya. Aquaplane Story itu dulu channelnya hanya membuat video-video khusus pas lagi kontes atau apa. Jadi memang format awalnya sih pengen bikin channel yang menyajikan kebersamaan komunitas-komunitas dengan tujuan mainannya sudah menarik nih, Aquascape apa segala macam, terus komunitasnya juga terlihatnya kan wah sangat kekeluargaan sekali, akrab. Jadi harapannya sih sebenarnya pengen ngerangkul teman-teman yang belum main Aquascape biar kita guyup yuk bareng-bareng main bareng. Nah, kayak gitu. Enaknya seperti itu. Tapi kelamaan vakumnya. Oke, jadi gitu tadi ya ceritanya Pak Ne awalnya berawal dari coba-coba dari masih zaman nyervis handphone, belajar main Aquascape dengan budget yang 50.000 dari channel apa namanya? Pojok Akuatik, sampai nongkrong sama anak-anak Ungaran. Nah, kalau Pak Ne sendiri sebenarnya channelnya kan yang aku tahu banyak sekali mengedukasi bahwa Aquascape itu hobi sebenarnya kan. Yang aku tangkap tuh terus Pak Ne selalu menyampaikan bahwa kalau hobi ya selagi kita senang
happy dengan hobi yang kita jalanin. Sebenarnya nggak ada yang perlu diperdebatkan sih. Iya betul. Yang aku lihat gitu ya. Karena kan kita kembali lagi ya, orang menikmati aquascape. Jadi aquascape itu tujuan kita di aquascape itu untuk apa sih? Untuk bersenang-senang atau untuk hal yang lain kan? Kalau aku pribadi yang pada intinya untuk bersenang-senang. Buat bersenang-senang. Ya. Jadi aku bisa melakukan apa yang aku pengen aku pengen seperti apa sih aquascape. Jadi itu terserah aku gitu kan. Itu kan punya aku gitu loh. Jadi kalau orang mau bilang aquascape jelek, ya itu urusan mereka. Itu karena itu selera mereka gitu. Kalau aku sendiri kan yang penting aku pikirkan buat yang menurut aku bagus terlebih dahulu. Urusan mereka bilang bagus atau jelek itu selera mereka. Ya, terserah penontonnya gitu kan. Yang penting ya kita puas dengan apa yang kita buat. Iya, kayak gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, terus itu kan aku bikin konsep channel aquascape kan. Nah, itu memang sengaja tak bikin dari versi yang murah, versi yang mulai yang agak medium. Kalau high belum high ya, karena high itu bisa sampai puluhan juta. Oh nanti, tenang. Setelah bikin konten di markasnya Anubias Lovers, lampu EDA Grand Solar, nyebut merek saya nggak di-endorse sama EDA. Kalau mau high mungkin bisa bapak-bapak produsen yang ada di sana. Jadi kalau konten high itu belum. Kenapa aku buat seperti itu? Aku pengennya itu merangkul semua. Ya. Jadi dari low budget, ayo tak rangkul. Dari mulai medium, ayo tak rangkul. Dari mulai orang. Jadi mereka itu ketemu Pak Negenjo, mereka nggak ngerasa canggung. Jadi sama mereka itu kayak teman gitu loh. Ya. Kayak oke Pak Negenjo gitu, enak. Jadi mau kemana-mana juga enak, ketemu sana sini juga enak. Jadi kayak kita nyaman gitu. Sama kayak di Jakarta ini ya. Di Jakarta ini aku nyaman banget di Jakarta ini. Karena apa? Banyak yang Negenjo mampir sini yuk, mampir sini yuk. Kita nongkrong bareng, kita makan bareng, kita sharing bareng gitu. Wah itu senang banget gitu. Cuman waktunya yang mepet bener. Ya aku pribadi sih kesannya gini loh. Makanya tadi dikabarin sama Bang Herman, Del, yuk kita nongkrong bareng sama Pak Negenjo, kita nyeting. Awalnya kalau kesanku sama Pak Negenzo, aku ya terus terang ya, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau ketemu Pak Negenzo jangan minder. Walaupun subscribernya terbanyak saat ini, saya itu terbanyak nggak sih buat aku sih? Kurang tahu sih. Tapi awalnya berapa? Pak Negenzo channel itu berapa subscribernya? 300-an ya. 300.000 ya? 300. Kayaknya ya mungkin kalau terbanyak kita bisa sebut salah satu channel aquascape yang paling banyak lah, salah satu yang paling banyak di Indonesia untuk subscribernya. Tapi pas ketemu Pak Negenjo, alhamdulillah ternyata orangnya humble sekali teman-teman. Terus kuncinya kalau ketemu Pak Negenjo tegur aja, sapa aja. Ya sapa aja. Sapa aja ya. Jangan. Dan pas ngobrol kayak gini ternyata asik banget nih buat diajak sharing. Bahkan ya tujuannya Pak Negenjo pengen ke teman-teman yang bahkan belum bermain aquascape tapi udah suka aquascape, bahwa aquascape tuh ya nggak mesti harus mahal, yang penting kreatif ya. Kreatif. Kemarin kita terakhir ngelihat konten yang dari pot apa itu? Bata. Pot bunga sama bata. Iya. Yang sebenarnya nggak umum. Kalau nggak tahu kalau dari Bang Herman tuh style pot bata gimana Bang Herman? Bata. Ini kan nggak umum ya, belum pernah ngalamin ya gitu. Ya jarang, cuma dari situ saya baru lihat ternyata Pak Negenzo ini berusaha mengedukasi teman-teman bahwa pakailah apa yang ada di sekitarmu. Masalah desain, masalah layout itu selera masing-masing. Yang penting kamu happy, ya mulai aja. Buat teman-teman yang belum main aquascape bisa mulai aja. Buat bro-bro Pak Ne, gitu ya channel ya. Iya. Buat bro-bro Pak Ne yang sudah punya kemauan untuk main aquascape tapi ragu karena mikirnya mahal, jangan takut. Kata Pak Ne, mulai aja. Yang penting kamu happy, jangan pikirin omongan orang. Iya, nanti kamu akan tahu. Jadi ketika pengen aquascape-nya yang ngejreng, yang subur, pasti kita akan mengupgrade peralatan yang kita punya dengan sendirinya. Jadi ikutin aja alurnya gitu, jangan dipaksain harus seperti ini. Kecuali kalau Sultan mah nggak masalah ya. Sultan tinggal beli. Sultan tuh yang ini, yang lagi bikin acara. Bukan. Itu Sultan akuatik beda. Jadi kalau Sultannya bebas kayak misalkan
wah tinggal beli ini enggak masalah. Tapi kalau buat kita yang bermain dari mulai low budget, dari mulai versi-versi yang murah, ya harap bersabar, dinikmatin aja hobinya gitu loh. Jadi ketika membuat aquascape gak usah keburu-buru ngejar tanaman cepat subur, tapi fokus merawat aja dulu gitu loh. Kan tujuan kita membuat aquascape itu bukan untuk mengejar tanaman subur, tapi untuk menikmati hobi itu. Nah kalau mengejar tanaman subur, kalau udah subur dipotong. Dreaming Baik lagi kan. Sebenernya happy aja dulu ya. Happy aja, nikmati aja dari awal. Tapi ngomong-ngomong Sultan nih ya, ngomong-ngomong Sultan, kita ini lagi duduk di depan tank Sultan ini. Iya, tank Sultan. Karena isinya Anubias White, Krinung gitu kan. Aku tadi sempat kaget nanya satu pot yang 1 juta ya. 1 juta. Iya, ini ada lebih dari 50 pot. Ini lebih dari 5. Kita bisa lihat teman-teman di situ ada satu baris 5. Ini ada 5, 10, berarti 50. Di sini banyak. Berarti ini sekitar 200 pot ini ada ya? Jadi kalau kasar potnya 1 juta berapa ini? Berarti kita lagi duduk di depan tank 200 juta. Iya, Sultan. Nggak dijual. Hah? Nggak dijual tapi giveaway mah bisa. Iya, bisa. Buat bro Pak Ne dan sahabat teman-teman Planta Story. Iya. Nanti giveaway di channelnya Pak Ne. Nanti bisa giveaway di channelnya Pak Ne, tungguin jangan mana-mana. Nanti ada giveaway. Wah, ini 1 potnya 1 juta bro. Bayangin ya. Aku sendiri nggak punya di rumah. Gak punya. Wah, kode keras. Ya apa lagi aku Pak. Tinggal tunjuk Pak Ne. Tinggal tunjuk Pak Ne. Ya jadi gitu sih kalau masalah aquascape hobi ya selera sih ya. Selera gitu. Ada yang seleranya kayak Bang Herman ini Anubias Lovers kan dia seneng melihat akuarium air sama pot-potan. Dilihat juga enak loh. Asli. Enak. Kayak apa ya? Kayak kebun. Mungkin pada waktu pertama kali aku lihat di foto, mungkin ya makan di foto itu kayak kelihatan kayak biasa gitu. Apa sih gitu? Tapi ketika lihat langsung, cuma gini tuh enak dilihat ya gitu. Jadi pengen aku. Ada deg-degannya Pak Ne. Kayak misalkan Anubias Panda. Kita deg-degan ini udah muncul nih tunas nih daun baru nih. Daun barunya hijau, belang apa putih. Oh gitu. Ada rasa deg-degannya gitu. Kalau dia belang kita puas Pak. Ini namanya adrenalin. Adrenalin. Adrenalinnya di situ. Dan aku baru tahu ternyata enak juga main seperti ini yo gitu. Jadi misalkan kita jenuh nih, misalkan kita bosen ya, bisa dijual. Betul Pak Ne. Dan harganya tuh nggak murah loh. Sama aja kayak investasi dong ya. Iya kan Investasi, investasi loh. Wah, kita bergerak pembicaraan ke investasi Anubias teman-teman. Dan sama Pak Nikenco lagi sekarang. Jadi buat kamu-kamu yang suka investasi, beli Anubias di mana? Di link deskripsi di bawah ini. Aduh. Selain main kripto Pak Ne. Jadi gitu sih. Ya balik lagi ke selera orang tadi. Ada orang yang senang hanya begini aja dengan koleksi-koleksi tanaman. Iya. Ada orang yang senangnya dengan high equipment. Ada yang senang hardscape, ada yang senang tanaman toh. Ya itu sih selera ya, bebas-bebas aja. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Wah, aquascape jelas nggak seperti itu. Ya, karena setiap orang punya selera masing-masing kan. Betul. Jadi ya harus dinikmati aja. Oke siap. Jai, udah berapa menit Jai? 19 menit ya. Kita sih terima kasih banyak teman-teman yang saya sih nggak mewakili ya, tapi kalau saya pribadi yang di Jakarta, makasih banyak sudah dikunjungi sama Pak Ne, silaturahmi sama ya di sini juga tempatnya Anubias Lovers Indonesia, terus Mas Aqua Nature Art yang sudah ngebantuin saya buat pegangin kamera. Di belakang layar itu ada Mas Sogai, Master Bonsai, Aqua Nature Art. Yo. Ya harapan kedepannya sih kalau Pak Ne sendiri pribadi apa nih untuk aquascape Indonesia? Kalau aku sendiri sih untuk aquascape Indonesia kedepannya pengen lebih maju lagi ya. Lebih maju lagi, banyak yang bermain, terus rukun mungkin ya. Banyak komunitas, banyak event-event lagi gitu, bisa ngumpul bareng, silaturahmi. Dan itu seperti itu. Jadi ketika kita ada event aquascape itu
jangan ngejar juaranya, tapi kita ngejar silaturahminya. Benar. Juara itu kayak bonus lah. Bonusan lah ya. Kayak bonus itu. Jadi intinya emang kalau ada event itu teman-teman yang mungkin belum pernah lihat event atau masih ragu karena ngerasa newbie ya gabung aja. Nggak usah takut. Kita ramein aja. Disapa ketika ketemu sama misalkan ketemu Pak nih, sapa aja. Pasti nggak bakalan aku noleh, pasti tak kocok salaman. Nggak bakalan aku noleh, aku langsung jalan. Nggak bakalan noleh kan? Nggak bakal melengos maksudnya. Oh, nggak bakal melengos. Jadi langsung kayak gitu, jangan takut. Ketemu siapa, ketemu Bang Deli nih, sapa aja. Halo Bang Deli, kayak gitu, sapa aja. Karena ya enak aja ketemu sama-sama hobi apa sih? Iya, kita bisa sharing gitu. Berpikiran cerita apa aja gitu kan. Tadi dapat salam Tojer. Oh, Agung Tojer. Halo Bang Tojer. Gitu. Bang Tojer sinilah. Ya sebenarnya ini namanya apa sih, kita podcast apa sih ini? Ngobrol sore tanpa kopi. Atau edit gitu. No cut no edit. Jadi gitu harapannya ya semua pokoknya Aquascape bisa lebih maju lagi, komunitas makin berkembang, event makin banyak. Iya, jadi makin ramai, rukun gitu kan teman-teman sama-sama. Jadi kayak ya kita lari kemana-mana enak sih. Intinya Aquascape itu kalau pesan dari Pak Kanza dari Pak Kenzo, bro Pane. Hah? Mas Edi. Mas Edi gitu. Oh, Mas Edi. Enggak nengok panggilnya Mas Edi. Ada dari tahu, ini baru channel pertama kali yang tahu. Buka. Wah, ini benar-benar channel buka-bukaan. Jadi Pak Kenzo itu kalau dipanggil Pak enggak nengok, panggil Mas Edi. Langsung nengok karena nama aslinya beliau ini Edi. Edi Sastro Wijo. Sastro Wiono. Oh, Edi Wiono. Oke, jadi segitu dulu mungkin ya kita ngobrolnya, pesannya dari Pane sih gitu. Buat teman-teman yang bermain Aquascape, jangan terlalu terpengaruh peduli sama omongan orang, kita nikmati aja. Hobi ini buat enjoy, bukan untuk diperdebatkan ya. Iya, betul. No debat untuk Aquascape. Thank you banget buat udah nonton. Sampai ketemu lagi. Kita doain mudah-mudahan Pane nanti berangkat pulang ke Semarang selamat sampai tujuan. Amin ya. Amin. Thank you Anubias Lover Indonesia, Aqua Plan Story, Pane Kenzo dan Aqua Nature Art. Sampai ketemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.